Sekarang bisa lihatnya normal ya. Bacanya dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri ya. Oke, sudah. Ya, kalau sudah gini kan enak ya, teman-teman. Jadi kita berinteraksi aja. Jadi saya butuh respon teman-teman supaya saya jangan ngomong sendiri. Ternyata nggak ada yang dengar, suara nggak kedengeran, tulisan nggak kebaca. Waduh ya, sayang aja. Oke, teman-teman. Jadi piramida keuangan gimana sih kita mengelola keuangan? Ya itu tadi ya. Jadi kita perlu kelola keuangan kita ya, supaya apa? Supaya tujuan keuangan kita itu bisa tercapai. Ya, masing-masing kita itu kan punya tujuan keuangan ya. Ada yang mungkin teman-teman pengen nikah. Wah, ya. Ada yang pengen menikah, ada yang pengen punya rumah ya. Ada yang mungkin tujuan keuangan yang lain kayak gitu ya. Jadi kita akan lihat ya, kita akan lihat. Oke, ini Pak Agus tanya, sudah tidak di CAR lagi ya Pak? Sudah tidak ya, saya ada di tempat lain. Oke, ya, jadi piramida keuangan ini seperti apa kita lihat ya, piramida keuangan. Jadi kalau kita lihat piramida keuangan, ya piramida. Satu, nah seperti ini, ya. Oke, saya geser sedikit. Ya, jadi ini piramida keuangan seperti ini. Nah, dulu saya berpikir gini, yang paling basic ini kan pasti yang namanya fondasi keuangan ya. Nah, fondasi keuangan. Nah, dulu di paling bawah ini ya, saya berpikir bahwa saya belajar juga diajarkan bahwa di situ adalah kita urus cash flow dulu. Ya, cash flow kita harus positif dulu ya, cash flow kita harus positif, baru kemudian kita bisa urus yang lain. Nah, saya juga pikir, oh iya, jadi kalau masih penghasilan misalnya gitu kan ya, penghasilannya waduh masih minus nih ya, bahkan kebutuhan sehari-hari masih kurang gitu kan ya. Wah, ya berarti belum siap untuk yang lain, fondasi keuangan yang lain juga belum gitu kan ya. Tapi saya dapat pencerahan juga bahwa ternyata ya cash flow positif itu, permasalahan cash flow ini bukan hanya dialami oleh orang yang penghasilannya misalnya UMR. Oh, penghasilan UMR wajar ya. Penghasilan UMR wajar ya, dia cuman UMR ya, cash flow-nya belum bisa positif. Artinya penghasilan sama pengeluaran itu sama, nggak ada lebih. Buat nabung aja nggak bisa gitu kan ya. Jadi mana bisa yang lain-lain. Tapi ada loh ya, ada loh orang, ada sama-sama gaji UMR, kerja berapa tahun gitu kan ya, kerja lama gitu ya, satu bisa beli rumah, satunya habis duitnya. jadi ternyata bukan masalah penghasilannya berapa, tapi bagaimana dia bisa kelola supaya cash flow itu positif. Jadi cash flow itu bukan sekedar dia basic, tapi sebagai the way of life. Jadi sebagai gaya hidup gitu loh. Jadi di sini ya, mungkin saya gambarkan cash flow itu bukan hanya di dasar, cash flow positif. Oke, jadi artinya penghasilan lebih besar dibanding pengeluaran gitu, ya. Cash flow positif ini di setiap tahapan ini kita perlu jaga gitu loh. Karena kebanyakan orang itu kalau dia misalnya ya penghasilannya masih kecil gitu ya, masih kecil, wah belum bisa punya apa-apa, oke nyicil motor gitu ya. Cicil sepeda motor gitu. Kemudian ketika penghasilannya mulai naik ya, dia kemudian apa? Maksain nyicil mobil gitu ya. Maksain nyicil mobil ya. Jadi akhirnya apa? Sehingga dia mengalami kesulitan ya, mengalami kesulitan. Jadi nggak ada sisa juga mau penghasilannya berapa.
Penghasilan 5 juta nggak ada sisa. Penghasilan naik 10 juta juga nggak ada sisa ya. Iya, oke. Penghasilan 20 juta juga tetap habis. Karena apa? Ketika penghasilan naik, gaya hidupnya ikut naik gitu ya. Oke, ya selamat datang bagi teman-teman yang baru mampir gitu kan ya. Habis swipe-swipe atau dapat notifikasi. Wah, Peter Dendi is alive. Ya, oke, selamat datang ya. Jadi malam hari ini saya ingin share ya ke teman-teman mengenai piramida keuangan ya. Bagaimana kita mengatur, mengelola keuangan kita ya. Nah, teman-teman bisa share juga ke temannya supaya lebih banyak yang bisa nonton ya. Lebih banyak yang bisa nonton. Oke, jadi tadi cash flow tadi ya, cash flow positif itu ternyata bukan sekedar fondasi, tapi gaya hidup ya. Itu jadikan gaya hidup. Jadi berapapun penghasilan kita ya, usahakan ada sisa gitu. Ya, usahakan ada sisa. Minum kopi aja ada sisa gitu ya. Ini sukanya kopinya mungkin kopi saset ya, udah instan ya, jadi nggak ada sisa. Ya, jadi kalau kita punya penghasilan, kita bisa kelola supaya ada sisa. Gimana supaya ada sisa? Gimana sih caranya cash flow-nya bisa positif? Caranya cuma dua. Betul nggak? Ya, caranya cuma dua supaya cash flow bisa positif. Penghasilan lebih besar dibanding pengeluaran. Caranya cuma dua. Yang pertama apa? Menaikkan pendapatan, betul nggak? Penghasilannya ditingkatkan, ya. Entah mungkin lembur, ya. Entah mungkin cari penghasilan tambahan, bis sampingan, dan lain sebagainya. Jadi income-nya dinaikkan, ya. Income-nya dinaikkan. Kemudian cara yang kedua adalah pengeluarannya diturunkan. Ya, pengeluarannya diturunkan sehingga apa? Sehingga ada sisa, sehingga cash flow-nya positif, sehingga kita bisa kelola buat yang lain-lain. Ya. Nah, jadi setelah kita ini jadikan gaya hidup ya, berapapun gaji kita, penghasilan kita ya, ini cash flow harus positif. Ya, jangan sampai ya sama gitu kan ya, apalagi minus. Besar pasak daripada tiang. Ya, akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang, dan lain sebagainya. Ya, nah setelah mulai cash flow ini positif, berapapun penghasilan, misalnya penghasilan Pak, penghasilan saya UMR, bisa kok, ya, bisa kok cash flow positif penghasilan UMR, asal dia mau kelola gitu kan ya. Dia nggak perlu tadi ada yang share gitu kan ya, habis buat jajan. Nah ini, ya habis buat jajan. Misalnya nih Anda kerja gitu kan, teman-teman kerja setiap hari makan siang di luar. Ya, setiap hari jajan makan siang kan, beli minum dan lain sebagainya. Jajan apa gitu. Kenapa enggak ya? Supaya ada sisa, supaya cash flow-nya positif itu bawa bekal dari rumah. Ya, bawa bekal dari rumah. Bahkan saya ingat ya salah satu entrepreneur di Indonesia almarhum Ciputra, beliau itu kerja sampai 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 usia lanjut ya, masih semangat sekali. Beliau itu kalau makan siang nggak beli keluar. Artinya kalau dari segi kekayaan duitnya udah nggak serinya nggak habis-habis gitu loh ya. Tapi beliau ini bawa bekal dari rumah buat makan. Kebayang nggak? Hartanya berapa gitu kan ya? Pak Ci itu ya, almarhum Pak Ciputra, tapi beliau kayak gitu. Habitnya kayak gitu, bawa bekal dari rumah. Nah, teman-teman bisa kelola mulai dari situ gitu kan ya. Bawa bekal dari rumah, itu kan menghemat gitu kan ya. Menghemat, kemudian mungkin makanannya juga akan lebih sehat karena dimasak di rumah gitu ya. Nggak usah jajan dulu, misalnya ngopi, ngeteh, apa, itu kan pengeluaran juga. Ya, jadi ditekan bagaimana ya, ada sisa, cash flow-nya positif. Ya banyak hal lah ya yang bisa dihemat dan juga ditingkatkan penghasilannya. Ya sehingga cash flow-nya ini positif dan juga tetap bagaimana menjaga gaya hidup. Ini yang emang susah gitu ya. Jadi kalau sudah misalnya penghasilannya 5 juta per bulan gitu ya. Ya udah ya biasa masak gitu kan ya. Kemudian penghasilannya naik misalnya jadi 7 juta per bulan, udah mulai nih sering order GoFood ya, order apa kayak gitu ya udah. Nah itu yang bikin apa? Artinya apa?
ya akhirnya habis juga, mau 7 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta per bulan. Ada aja gitu loh ya. Ada aja. Ya, makannya sama-sama nasi, tapi harganya beda sudah. Berapa kali lipat gitu kan. Makan di restoran mewah dan lain sebagainya. Kan sama makanannya sebetulnya. Bahannya mungkin sama gitu kan ya. Mungkin rasanya lebih enak gitu kan. Tetapi apa? Ya itu gaya hidup gitu loh. Kalau itu diturutin, nggak habis-habis gitu ya. Nggak habis-habis. Artinya apa? Ya cash flow-nya minus gitu. Ya, cash flow-nya minus. Dulu ada seorang eksekutif perusahaan lah ya. Eh, tiba-tiba terkena PHK, penghasilan 50 juta lebih gitu ya. Penghasilan 50 juta lebih. Bayangkan ya, mungkin penghasilan 50 juta udah wow luar biasa gitu ya. Ternyata apa? Begitu di PHK, wah udah pusing 7 keliling. Cicilan rumah, gimana bayarnya? Cicilan mobil ya, biaya yang lain-lain dan lain sebagainya. Dan dia nggak ada simpanan. Begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dikira kayak gitu, udah kelimpungan. Ya, jadi menjaga cash flow positif ini penting banget. Nah, makanya kita perlu ketika cash flow-nya positif kayak gini, kita bisa bangun yang namanya fondasi keuangan. Ya, kita bisa bangun fondasi keuangan. Saya pernah bikin video sebelumnya bahwa semua bangunan, ya, semua bangunan itu pasti ada fondasinya. Mau itu rumah, gedung tinggi, gedung 3 lantai, 5 lantai, 10 lantai, 30 lantai. Pasti ada fondasinya. Semakin tinggi gedung, semakin dalam fondasinya. Setuju ya? Semakin tinggi gedung, semakin dalam fondasinya. Karena apa? Karena untuk menjaga ketika misalnya ada gempa, banjir, dan lain sebagainya, ya bangunan itu tetap aman gitu. Ya, misalnya nih ada seorang pengusaha gitu ya. Wah, dia pengen bangun apartemen dengan cepat. Apartemennya bagus sekali ya, dia bangun dengan cepat. 30 lantai tanpa fondasi misalnya. Ngapain fondasi gitu ya? Ketong-ketong gitu. Wah, itu makan waktu lama gitu ya. Nggak ada yang lihat fondasi juga. Siapa juga ya pergi ke hotel, ke apartemen gitu ya. Saya mau lihat fondasinya seperti apa. Mau beli unit apartemen gitu ya. Dia mau lihat fondasinya. Mau beli rumah, mau lihat fondasinya kan nggak kelihatan juga gitu. Ngapain juga repot-repot bikin fondasi, nggak kelihatan, nggak ada yang nyariin gitu kan ya. Ngapain repot-repot? Udah, dia bangun ya bangunan apartemen yang mewah, yang luar biasa besar, tinggi 30 lantai misalnya. Wah, orang lihat, gila ya. Baru berapa bulan gitu ya, misalnya 2 bulan, 3 bulan bisa langsung selesai. Apartemen mewah, wah fasilitasnya lengkap, ada kolam renang, bla 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 bla. Tapi apa? Nggak ada fondasinya. Dan kemudian teman-teman di sini mau dikasih gratis 1 unit apartemen itu. Di lantai 30, 1 unit ya, dikasih gratis. Kira-kira mau nggak? Apartemen 30 lantai dikasih paling atas, nggak ada fondasinya. Waduh, ya ketar-ketir gitu ya. Kalau mau diambil gitu, mungkin tidurnya udah nggak nyenyak gitu ya. Gimana kalau ada gempa? Gimana kalau ada apa-apa dan lain sebagainya? Gimana kalau ada kebakaran? Ada apa-apa? Banyak hal gitu kan yang bisa membuat apa? Gedung itu nggak aman. Setuju ya? Ya, jangan ada gempa kecil aja, udah ambruk. Ya, jadi makanya fondasi itu sangat penting. Memang nggak kelihatan. Ya, tadi fondasi gedung, fondasi rumah nggak kelihatan. Nggak ada orang yang muji fondasi. Wih, fondasimu keren ya. Wah, hebat ya. Fondasimu dalam banget gitu ya. Fondasimu berapa meter? 10 meter. Wih, luar biasa itu. Nggak ada orang yang muji fondasinya. Yang dipuji kan fasilitasnya. Wih, gedungnya tampak megah gitu ya. Kemudian, liftnya bagus, ada fasilitas kolam renang, ada fasilitas gym, ada apa, dan lain sebagainya. Yang dipuji adalah yang nampak gitu kan ya. Sama juga orang itu ketika melihat orang lain gitu kan, yang dipuji apa? Yang dibuat wah gitu. Yang nampak, gaya hidupnya, betul nggak? Wih, naik mobil apa gitu ya. Rumahnya seperti apa, sering liburan ke luar negeri misalnya. Itu yang dilihat gitu kan. Kemudian orang terpukau, terpesona gitu ya. Nah, jadi itu yang akhirnya apa? Ya, yang dilihat orang itu aja gitu lah.
Tapi kan kita nggak tahu fondasinya dia seperti apa. Fondasi keuangannya seperti apa. Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan begitu. Misalnya gaya hidupnya mewah gitu ya. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya sering jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Begitu ada kejadian sesuatu terjadi, misalnya dia kena PHK ya, bisnisnya bangkrut, langsung habis semua. Terpaksa semua dilikuidasi, terpaksa semua dijual. Buat apa? Sekedar bertahan hidup. Dan ini banyak banget. Ya, banyak banget terjadi kayak gitu. Karena apa? Karena tidak punya fondasi keuangan yang baik. Ya, kemarin saya dengar cerita gitu ya. Ada seorang konsultan, dia punya klien, seorang pengusaha yang penghasilannya miliaran. Penghasilannya miliaran per bulan gitu. Luar biasa gitu ya. Tapi kemudian ketika badai COVID terjadi, ya pandemi terjadi ya 2020 gitu ya. Apa? Pandemi kan berapa kemarin? Ya 2 tahunan, 2020, 2021 gitu ya, Pak. 2 tahun udah habis. Artinya apa? Dia terpaksa harus menjual aset-asetnya. Ya. Terpaksa jual asetnya loh. Ya asetnya kalau ketika dijual, BU butuh uang, berarti kan dijual nggak mungkin harga pasar. Apalagi di atas harga pasar. Pasti di bawah harga pasar. Nah ketika di bawah harga pasar, nggak laku diturunin lagi, nggak laku diturunin lagi. Karena BU butuh uang. Ya akhirnya apa? Ya mungkin terjual, tetapi terjualnya dengan harga jauh di bawah harga pasar. Itu yang membuat selama ini punya aset yang besar, akhirnya harus dijual. Karena apa? Nggak punya fondasi keuangan gitu loh. Ya. Jadi orang yang punya kekayaan kelihatannya kita kagumi ya. Mungkin kita lihat di media sosial, wah, flexing kayak gitu. Saya nggak heran kalau misalnya tiba-tiba habis, tiba-tiba hancur kehidupannya. Kenapa? Dia nggak punya fondasi keuangan. Ya, jadi hati-hati teman-teman di sini ya, teman-teman penting sekali untuk di awal bangun fondasi keuangan. Yang namanya membangun mungkin nggak langsung jadi. Ya, orang mau bangun gedung 30 lantai misalnya, nggak 1-2 hari jadi. Betul nggak? Ada prosesnya. Dia untuk bangun fondasi itu butuh waktu yang lama. Ya, butuh tenaga ekstra gitu ya. Nah, tetapi ketika fondasinya baik, wah ada gempa goyangan berapa skala Richter, gedung itu tetap kokoh. Ya, dan orang-orang di dalamnya aman. Nah, apa sih fondasi keuangan yang perlu kita bangun? Nah, ini ya. Fondasi keuangan yang perlu kita bangun adalah dana darurat plus asuransi. Ya. Fondasi keuangannya adalah dana darurat plus asuransi. Jadi ini penting sekali ya. Dan mana duluan nih ya, dana darurat atau asuransi gitu. Ya, ada yang bilang, "Oh, dana darurat dulu ya, dana darurat ya." Ada yang bilang kalau orang itu single ya. Misalnya orang itu sendiri, dia perlu mempersiapkan dana darurat ya minimal 3 bulan. Ada yang menyarankan 6 bulan juga. Oke, minimal 3 bulan deh. 3 bulan pengeluaran bulanan itu kita punya dana darurat. Misal penghasilan 5 juta per bulan. Penghasilan 5 juta per bulan, pengeluaran segitu gitu ya. Berarti dia harus punya dana darurat ya minimal 15 juta. Dana darurat. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, ya minimal 6 bulan, 6 sampai 9 bulan lah punya dana darurat. Kalau dia punya anak, minimal 12 bulan. Ya. 12 bulan. Jadi nah, mungkin saya pengen tanya ke teman-teman di sini ya. Siapa yang sudah punya dana darurat dan berapa bulan? Kalau misalnya, jadi gini ya, dana darurat itu gini, kalau istilah terjadi sesuatu, misalnya aja kita terkena PHK, kita bangkrut bisnisnya, kita tuh bisa bertahan hidup berapa bulan sih? Ya,
bisa bertahan hidup berapa bulan. Tadi contohnya misalnya, kalau kita eh, punya gaji 5 juta, kalau kita punya dana darurat 15 juta, berarti kita bisa bertahan hidup 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, saya pengen tahu teman-teman, siapa yang sudah siapin dana darurat dan berapa kali pengeluaran bulanan. Tadi kalau pengeluaran 5 bulan, kalau punya 15 juta berarti bisa bertahan 3 bulan. Kalau teman-teman punya dana darurat berapa bulan? Nah, hitungannya bulan. Ya, hitungannya bulan dana darurat. Ya, teman-teman punya berapa bulan? Nah, ada yang punya 3 bulan, punya dana darurat senilai 3 kali pengeluaran bulanan. Ada? Atau, oh saya punya 12 bulan. Wow, oke, keren tuh. 12 bulan dana darurat. Mantap gitu ya. Mantap. Kalau misalnya dia pengeluaran setiap bulan itu 5 juta, berarti 12 berapa itu? 60 juta. Ya. Jadi punya dana darurat 60 juta misalnya pengeluarannya 5 juta tadi ya. Ya 60 juta harus ada dana darurat yang bisa dicairkan sewaktu-waktu, dipakai sewaktu-waktu ketika butuh gitu loh. Buat apa sih dana darurat kok repot banget gitu ya? Kok harus nyiapin gitu ya? Ya 60 juta, betul. Ya, kenapa kok harus repot-repot? Jadi gini, buat apa sih dana darurat gitu ya? Ya, dana darurat macam-macam gitu ya. Tadi misalnya ketika kita kehilangan penghasilan. Contoh tadi ya, beberapa tahun yang lalu itu sempat viral gitu ya. Penghasilan 50 juta lebih per bulan gitu ya. Begitu kena PHK langsung bingung ya. Masih ada cicilan mobil, cicilan rumah, gitu, biaya sekolah anaknya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Dan dia nggak ada tabungan, nggak ada dana darurat. Pusing nggak gitu? Ya. Dan banyak masyarakat Indonesia itu nggak punya loh dana darurat. Udahlah, ngapain mikir kayak gitu? Udah yang penting hari ini bisa makan. Bahkan ya day by day gitu loh. Contoh ya, misalnya teman-teman yang pekerjaannya misalnya ojol gitu. Ojol itu kan penghasilnya daily, harian, betul nggak? Ya, tukang sayur, tukang apa ya, penghasilannya harian. Penghasilannya harian. Begitu dia nggak kerja, dia nggak jualan, hari itu dia nggak dapat penghasilan loh. Ya, jadi adanya dana pinjol kalau darurat. Nah itu, itu kenapa pinjol bisa tumbuh subur itu kayak gitu ya. Karena orang nggak punya dana darurat. Begitu butuh, pinjam sini. Buat balikinnya gimana? Nggak punya duit juga buat balikin. Pinjam di pinjol yang lain lagi. Ya udah, lingkaran setan habis gitu ya. Ya, rentenir online betul ya. Itu banyak banget orang yang kena kayak gitu. Saya nggak tahu ya. Kenapa orang gampang banget tergiur kayak gitu ya. Karena ini, dia nggak punya fondasi keuangan. Dia nggak mempersiapkan dana darurat. Udah pokoknya hari ini bisa hidup, disyukuri aja deh gitu kan ya. Bulan ini masih bisa makan, disyukuri aja deh gitu. Tapi kan kita nggak hidup hanya hari ini aja gitu loh. Kalau terjadi resiko gimana? Ya, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Waduh, ini tagline-nya bukan tagline-nya Pegadaian ini ya. Jadi tagline-nya apa ya? Tagline-nya pinjol itu ya. Oke. Jadi penting dana darurat. Jadi dana darurat buat apa aja? Oke, kita coba bahas ya. Jadi pertama tadi kehilangan penghasilan. Ketika kita kehilangan penghasilan kan tetap butuh makan, tetap butuh bayar listrik kan. Kalau listrik bunyi tit kan nggak bisa didiemin terus, betul nggak? Ya, air gitu kan ya. Anaknya minta apa? Minta susu, minta mainan, kan tetap harus. Padahal penghasilan nggak ada. Terus gimana? Ya itu, kebanyakan orang begitu nggak ada penghasilan, pinjam online gitu ya. Nah, ya, jadi itu yang terjadi. Gimana ntar aja ya, pola udah terbentuk sudah puluhan tahun, ratusan tahun ya. Ya diturunkan, betul. Makanya kita perlu ubah mindset kita perlu lebih bijak lah ya. Kita perlu lebih bijak dengan punya dana darurat ini. Ya tadi kehilangan penghasilan ya. Kemudian misalnya eh, kita sakit lah ya. Kita sakit yang tidak di cover asuransi, tidak di cover BPJS. Misalnya lah pusing gitu kan ya.
kemudian apa demam kayak gitu. Kita mungkin periksa ke dokter, ya habis 200-300 ribu, cincai lah, kita bisa bayar gitu kan ya. Nggak usah pakai asuransi lah, udah punya dana darurat kan tenang, benar nggak? Ya, punya dana darurat tenang, jadi sehingga oh ya oke ke dokter, oke sakit nggak didiemin aja tambah parah, tapi segera periksa dan lain sebagainya. Karena apa? Oke lah, ya 200-300 ribu bisa bayar lah dan lain sebagainya. Ya, oke izin cabut dulu. Oke, thank you ya, thank you ya. See you next time ya. Nah, jadi gimana caranya? Jadi untuk mempersiapkan dana darurat, ya yang pertama kita perlu ini ya, kita perlu memang punya goal bagaimana kita itu menyadari pentingnya dana darurat. Tadi kan kalau kita kehilangan penghasilan, sakit, ya mungkin kena musibah gitu ya, mungkin perabotan rusak ya, apalagi lampunya rusak ya apalah kompornya meledak, jangan ya, misalnya kompornya rusak gitu kan. Kan kalau nggak ada budget, misalnya gajinya udah pas gitu ya, mepet, nggak ada dana darurat, kan pusing juga gitu loh. Ya, kendaraannya mogok misalnya, kan butuh dana darurat. Ya, jadi penting sekali dana darurat ini. Ya, minimal tadi kalau single ya 3 bulan pengeluaran bulanan minimal punya. Atau kalau bisa 6 bulan lebih bagus. Kalau sudah berkeluarga belum punya anak minimal 6 bulan. Bisa 9 bulan lebih bagus. Berkeluarga ya punya anak, misalnya punya anak 2 ya minimal 12 bulan. Ya, minimal 12 bulan. Nah, berapa lama untuk ngumpulin dana darurat ini? Sekarang saya tanya gitu kan ya, kalau tadi penghasilan 5 juta, dana berkeluarga, dana darurat berarti 12 bulan 60 juta. Berapa lama bisa tercapai 60 juta ini gitu loh. Sekarang ada berapa? Misalnya, oke Pak, sekarang, waduh, baru mulai gitu ya, baru mulai. Waduh, belum ada, baru mulai. Oke, nggak apa-apa ya. Punya goal 60 juta buat ngumpulin dana darurat. Gimana caranya gitu ya? Oke, misalnya penghasilan 5 juta, diatur keuangannya supaya cash flow-nya positif gitu ya. Bisa sisihkan misalnya, bisa sisihkan 300 ribu gitu ya. Bisa sisihkan 300 ribu. Oke ya, dari 5 juta bisa sisihkan 300 ribu nabung buat khusus pos dana darurat. Pertanyaan saya, kalau ngumpulin 300 ribu tiap bulan sampai 60 juta, butuh berapa bulan coba? Butuh berapa bulan ya? 300 ribu tiap bulan ya, kumpulin sampai 60 juta. Nah, hitung aja 300 ribu kali 3 aja 900 ribu. Anggap itu 1 juta gitu ya. Ya, 1 juta. Ya, berarti 60 kali 3 bulan. Kebayang nggak? Berapa itu? 60 kali 3 bulan. 180 bulan. 180 bulan itu berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Waduh. Lebih dari 10 tahun? Ya, kalau penjual also bank penghasilan tidak menentu. Nah, ya, justru karena penghasilan tidak menentu, dana darurat ini penting banget gitu loh. Ya, kebayang gini loh. Kadang ya, kalau kita penghasilan based on ya kayak gitu ya, orang berdasarkan komisi, berdasarkan penjualan. Memang nggak beda dengan karyawan ya. Karyawan udah jelas gaji 5 juta ya 5 juta terus. Penjual also mungkin, wow, kadang 10 juta ya, kadang 7 juta, mungkin kadang 15 juta, kadang 3 juta, mungkin 7 juta. Jadi artinya apa? Nggak stabil, naik turun. Justru itu menurut saya dana daruratnya harus dibanyakin. Nggak cuman 12 bulan misalnya, kalau dia sudah berkeluarga gitu ya. Bisa dilebihin. Mungkin berapa? 15 bulan, ya 20 bulan gitu ya. Buat backup kalau terjadi kayak gitu loh. Ternyata wah, lagi sepi banget kayak gitu ya. All shop-nya lagi sepi banget. Terus gimana? Minimal buat makan aja bingung kan? Ya, gimana penghasilannya masih kurang gitu loh ya. Jadi artinya apa? Perlu dana darurat ini. Ya, apalagi penghasilan tidak menentu. Jadi jangan sampai gini loh. Banyak orang ketika misalnya all shop, wah ya, tiba-tiba wah penjualannya luar biasa, dapat 30 juta per bulan misalnya. Padahal biasanya 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu. Tiba-tiba dapat 30 juta. Wah, langsung apa? Foya-foya.
beli ini, beli itu, liburan ke sini, liburan ke situ, wah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Begitu bulan berikutnya ternyata trennya menurun, misalnya penjualnya menurun, hasilnya misalnya gitu kan ya, keuntungannya cuma dapat misalnya 3 juta, dari 30 juta jadi 3 juta, pusing nggak gitu kan? Gaya hidupnya udah terlanjur dinaikkan gitu. Ya, makanya perlu apa? Ya perlu kalau penghasilan saat naik harus disimpan gitu ya. Disimpan gaya hidupnya itu flat. Mau penghasilan misalnya 30 juta, gaya hidupnya misalnya ya 5 juta aja. Misalnya sekeluarga 5 juta, kemudian selisihnya ini 30 juta kurangi 5 juta, 25 juta gimana? Ya disimpan gitu loh. Jangan langsung dihabiskan buat ini, buat itu. Karena apa? Kita nggak tahu ke depannya gimana gitu kan ya. Nggak pasti terus 30 juta terus gitu loh. Misalnya. Kalau bisa terus, ya lebih bagus gitu kan. Bisa naik 50 juta, 60 juta, dan seterusnya, it's good ya. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Kalau bagus-bagus aja kita nggak perlu mikir gitu. Tapi gimana kalau terjadi kayak, ya tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi, ada sesuatu yang kita nggak prediksi gitu loh ya. Tiba-tiba kita terkena musibah ya, dan lain sebagainya. We never know ya. Jadi kita nggak pernah tahu kehidupan ke depan seperti apa. Lebih baik kita prepare dulu gitulah. Ya, kalau terjadi resiko ternyata tiba-tiba nggak ada penjualan sama sekali, kita masih tenang. Oke, saya masih punya simpanan nih. Minimal buat bertahan hidup, minimal buat cari strategi marketing baru, bagaimana cara all shop saya bisa naik lagi, saya cari pelanggan baru dan lain sebagainya. Punya waktu mikir. Kebayang kalau misalnya tiba-tiba nggak ada uang, nggak bisa mikir, benar nggak? Kita mau bisnis, kita mau kerja, kalau nggak ada ya supply-nya, nggak ada duit sama sekali, ya pusing kan? Kita nggak bisa fokus. Tapi kalau kita bisa punya buffer, punya reserve, jadi punya cadangan, kita lebih tenang ya. Cari strategi baru, cari solusi baru dan lain sebagainya. Oke, ya. Jadi dana darurat ini penting banget. Tapi tadi kita mengumpulkan, 300.000 per bulan, 10 tahun aja belum kekumpul gitu kan ya. Padahal selama 10 tahun itu ada yang enggak ya bisa memastikan bahwa selama 10 tahun kita mengumpulkan dana darurat, kita nggak pernah terjadi resiko. Kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah ya terjadi sesuatu ya, kita sehat terus dan lain sebagainya. Enggak kan? Jadi penting kita juga punya yang namanya asuransi. Jadi nggak usah nunggu dana daruratnya kekumpul 100% dulu. Ya. Jangan nunggu dana daruratnya, karena kalau kita nunggu nggak selesai-selesai gitu loh. Ya tadi, penghasilan 5 juta, nyisihkannya 300.000 buat punya dana darurat 60 juta, kapan selesainya gitu loh. Ya. Tapi dua hal ini jalan bareng. Ya, jalan bareng bagaimana punya dana darurat dan punya asuransi. Ya, asuransi minimal teman-teman punya BPJS dulu. Itu jaminan kesehatan, betul nggak? Jaminan kesehatan BPJS wajib punya buat semua. Ya, wajib punya. Jadi, teman-teman, dua hal ini fondasi keuangan banget. Jadi kalau terjadi resiko-resiko yang kecil, ya resiko-resiko yang kecil yang kita bisa manage, itu dana darurat bisa kasih. Tadi misalnya motornya mogok, ya, rusak, ya. Kemudian kita butuh perabotannya rusak, kita bisa pakai dana darurat, betul nggak? Ya, sesuatu yang kita bisa cover, ya, sesuatu yang bisa kita cover, kita pakai dana darurat ini. Tapi begitu ada resiko yang lebih besar yang kita nggak sanggup buat kelola, nah kita bisa transfer resikonya ke asuransi, ya. Misalnya kita terjadi resiko sakit, ya, ada, misalnya BPJS, ya udah pakai gitu, nggak apa-apa gitu ya. Belum sanggup asuransi kesehatan swasta, nggak apa-apa, pakai BPJS dulu, ya. Rutin bayar setorannya, iurannya gitu ya. Oke, cara menyisihkan uang untuk membagi antara dana darurat, tabungan, dan kebutuhan gimana sih? Nah, oke ya, nah makanya kita akan bahas ya, kita bahas pelan-pelan bahwa ini memang nggak bisa sekaligus gitu ya. Artinya kita langsung, ini berapa persen? Oke, kan ada memang rumusnya gitu ya. Oke, berapa?
50% buat kebutuhan, ya. Kemudian berapa persen ya buat buat cicilan misalnya. Ada berapa persen buat dana darurat dan asuransi misalnya. Dana darurat dan asuransi ya itu 20%. Ada yang membagi kayak gitu. Cuman itu kan nggak bisa langsung diaplikasikan plek sama ke setiap orang. Setiap orang punya permasalahannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya problemnya, punya kondisi yang masing-masing gitu. Jadi mulai kita kelola, nggak usah nunggu sempurna, tapi kita kelola dari apa yang kita bisa dulu. Tapi kita udah tahu prioritasnya kemana gitu. Bahwa penting punya dana darurat, kemudian penting punya asuransi. Oke, dana darurat, oke teman-teman sudah paham ya, saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa dana darurat kita bisa kumpulkan untuk mengantisipasi kejadian darurat. Dan asuransi penting juga kita miliki gitu ya. Jadi kalau terjadi resiko amit-amit misalnya, ya, misalnya gini, misalnya ini ada seorang pencari nafkah, ya, misalnya Pak Rudi ini pencari nafkah, ya, dia pencari nafkah, seorang karyawan usia 30 tahun misalnya, dia pencari nafkah utama, istri dan anak di rumah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika terjadi resiko, misalnya Pak Rudi sakit, dia punya BPJS, oke, BPJS bisa tanggung, BPJS bisa tanggung. Kemudian ternyata apa? Pak Rudi ini kita nggak tahu ya. Ternyata terkena kanker misalnya aja. Atau terkena penyakit jantung. Atau terkena stroke. Sekarang ngeri loh ya. Penyakit-penyakit yang kayaknya, oh itu usia-usia yang udah lanjut lah. Nah sekarang banyak loh. Usia-usia yang muda itu, ya udah. Saya pernah punya pengalaman dulu bekerja. Saya kerja di sebuah perusahaan farmasi gitu ya, di Jakarta. Saya kerja ada salah satu manajer yang usia baru 30 berapa ya, 32 atau 33 gitu ya. Lagi kerja di kantor, jatuh, terkena serangan jantung, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat beberapa hari, akhirnya bablas, nggak ada, meninggal dunia. Baru 30-an loh. Memang badannya kondisinya ya besar gitu ya, gemuk dan lain sebagainya. Jadi resiko itu bisa datang kapan saja. Maksudnya gini, kalau terjadi resiko misalnya dia terkena stroke gitu ya, Pak Rudi terkena stroke. Oke, dia masih hidup gitu ya. Terkena stroke masih survive gitu ya, masih survive. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Maksudnya gini, oke dia terkena stroke, wah tenang aja Pak, kan ada BPJS, wah ditanggung BPJS misalnya perawatannya. Oke, BPJS bisa tanggung biaya rumah sakit, biaya dokter, biaya perawat, biaya obat, dan lain sebagainya. Semua di rumah sakit ditanggung. Tapi gimana dengan income dia yang hilang? Gimana biaya biaya keluarganya? Gimana dia bisa bayar KPR misalnya? Gimana kredit motornya ini misalnya? Atau kredit mobil dia bisa bayar? Ketika dia nggak bisa kerja, terkena sakit kritis misalnya. Ya, jadi makanya kita penting itu resiko gitu loh. Itu resiko yang kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Dan menurut statistik 70% orang di Indonesia itu meninggal sebelum meninggal itu terkena penyakit kritis gitu loh. Jadi kita perlu fondasi keuangannya minimal asuransi kita punya. Ya selain BPJS gitu ya. Oke ya. Jadi ketika nggak bisa kerja terus dari mana keluarganya pasti bingung gitu. Ya, itu yang perlu dipikirkan gitu ya. Jadi nggak hanya mikirin oke ya, oke cukup BPJS ya tenang, oke bagus BPJS bagus artinya ya minimal kita ibarat kita mau nginep di sebuah hotel ya, teman-teman nyaman di hotel Melati ya, nggak usah pakai AC, cuman pakai kipas angin, mungkin aja kamar mandinya bareng-bareng di luar ya, atau sekamar berdua bertiga hotel Melati, nyaman dengan itu, it's okay. Oh, saya nggak perlulah pakai bintang 5 ya, masuk hotel bintang 5. Nggak apa-apa. Ya, pakai BPJS itu bagus, itu jaminan kesehatan dari pemerintah buat semua masyarakat Indonesia. Tetapi bayangkan kalau terjadi resiko yang nggak ditanggung BPJS itu tadi. Ya, terkena stroke yang ditanggung pengobatannya, dokter, ya perawatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada biaya tambahan di luar plafon nggak di cover, biaya recovery, income-nya yang hilang, ya. Kemudian apa lagi? Ya, nggak bisa bayar KPR, nggak bisa bayar pendidikan anaknya, sekolah anaknya, terus gimana gitu loh. Kan itu bisa terjadi gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu.
Terus gimana keluarganya? Ya, kalau ada aset yang dijual, kalau nggak punya aset juga gitu, ya. Jadi makanya kita penting untuk proteksi. Kemudian banyak orang berpikir juga gini, waduh, asuransi kayak gitu mahal gitu ya, perlu nyiapin eh, dana yang besar gitu, penghasilan masih minim. Oke, saya kasih tahu gini, saya kasih tahu berapa uang jajanmu sebulan. Sekarang saya tanya, uang jajanmu sebulan itu berapa gitu? Ngopi, ya ngeteh, jajan beli apa, snack atau apa, atau jajan makan siang di luar gitu ya. Kalau misalnya bawa bekal dari rumah kan lebih hemat. Berapa sih uang jajanmu setiap bulan itu yang kamu keluarkan gitu loh? Setiap bulan. 200.000, 300.000 atau lebih? Atau teman-teman ada yang merokok misalnya. Berapa sebulan budget dana yang dikeluarkan untuk merokok misalnya? Saya kasih tahu misalnya. Uh, Gimana seandainya ada buat asuransi ini, pilih yang sesuai kantong dulu. Yang penting punya dulu. Yang penting punya dulu. Wah, tapi masih bisa ini nggak ya? Sanggup nggak ya? Kalau kita mau ngubah habit kita gitu ya, menurut saya masih bisa. Uang jajan berapa? Kalau bisa sisihkan 300-400 ribu sebulan, ya, usia 30 tahun, bisa punya asuransi jiwa, ini plus sakit kritis gitu ya, perlindungan sakit kritis senilai 1 miliar. Kira-kira ini berharga nggak sih? Kalau kita misalnya, bayangkan kita punya rekening, ya, kita punya rekening, di situ ada saldonya 1 miliar, yang kita bisa cairkan ketika terjadi resiko gitu kan ya. Dan untuk punya rekening ini kita cukup bayar dengan uang jajan kita sebulan. Berapa? 300 ribuan misalnya. Bayang, 300 ribu bisa dapat 1 M. Tapi 300 ribu ini nanti bisa ditarik nggak saldonya? Ya nggak ada. Itu kayak BPJS ya. Kita bayar ya habis, hilang gitu kan ya. Tapi kan minimal kita tenang gitu loh. Kita tenang ada 1 M yang akan dicairkan kalau terjadi resiko gitu. Ya, misalnya gini. Tadi resiko misalnya kena stroke gitu kan. Kena stroke itu nggak bisa kerja, terus keluarganya makan apa gitu loh. Anaknya sekolah pakai apa gitu loh. Pernah kepikir nggak sih? Banyak orang kan ya sehat-sehat aja, merasa sehat-sehat aja. Nggak mungkin lah terkena ini. Ya kita nggak pernah tahu. Teman-teman pasti punya teman, keluarga, kenalan, atau melihat siapa artis atau siapa yang sehat, tapi tiba-tiba nggak ada. Kayak kemarin artis siapa ya, lupa. Ya, baru umur 40-an, ya, nggak ada. Bahkan permintaan terakhir pengen ketemu anaknya satu-satunya aja, nggak keturutan, sudah menghadap Tuhan duluan. Ketika terjadi resiko itu, keluarganya gimana? Bayangkan kalau istrinya ini ibu rumah tangga biasa, nggak pernah kerja, ya, cuman ngurus anak, tiba-tiba ditinggalkan suaminya pencari nafkah, terus gimana dia bisa hidup terus gitu? Ya, gimana dia masih bisa hidup terus gitu kan ya? Oke, klaimnya susah, hari gini masih percaya asuransi. Ini loh, klaimnya susah itu karena nggak baca polisnya gitu ya. Makanya tadi saya bikin video ada yang namanya free look period. Kalau punya asuransi ya diterima, dibaca. Dikasih waktu itu kurang lebih sekitar 14 hari buat baca. Dibaca, dipelajari, kalau nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan, kita bisa batalin, duitnya dibalikin. Paling dipotong biaya cetak polis saja atau kalau ada biaya medis. Ya, jadi perlu pelajari, hari gini masih percaya asuransi, terus mau percaya siapa? Maksudnya gini loh, coba kasih saya solusi, ya kasih saya solusi yang real, kalau terjadi resiko, ada kepala keluarga meninggal dunia sekarang ini, ya, dia ada keluarga, ada istrinya, ada 2 orang anaknya masih kecil-kecil, istrinya nggak bisa kerja, gimana kamu kasih solusi? Coba, ya, kasih solusi. Gimana caranya keluarganya bisa melanjutkan kehidupan? Ya, asuransi sangat membantu sekali ya. Banyak sekali. Tahun 2022 aja, tahun kemarin, itu 12 juta orang yang bisa klaim. Jangan bilang susah klaim. 12 juta orang yang bisa klaim. 1 tahun, 2022 aja.
Ya, jadi penting kita punya fondasi ini, dana darurat dan asuransi. Ya, oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Baru kemudian kalau kita sudah punya fondasi keuangan, dana darurat dan asuransi, kita baru lanjut ke yang berikutnya. Ya, yang berikutnya itu mengenai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini yang biasanya orang gunakan instrumen investasi. Ya, orang investasi tujuan keuangannya apa misalnya? Ya, orang uh, pengen punya apa? Misalnya punya dana pendidikan anak, ya pengen punya rumah atau apa? Dia berinvestasi, pengen menyiapin dana pensiun, ya punya tujuan keuangan. Masing-masing orang punya tujuan keuangan. Ya biasanya untuk mewujudkan tujuan keuangan ini pakai investasi. Ya, pakai investasi. Tetapi banyak orang sekarang orang sadar gitu ya, wah mulai keuangan investasi ini di forex, di saham ya, kripto dan lain sebagainya. Orang wah ya masuk ke sana, bahkan ada orang yang konyol minjem pinjol gitu ya. Minjem uang dipinjol buat masukin di saham. Begitu turun harga sahamnya, pusing gitu ya. Nah, itu nggak wise ya. Ya, jadi makanya kita perlu lihat. Jadi ini dulu baru ini gitu loh ya. Makanya saya di video ada satu video saya bilang asuransi dulu baru investasi. Kenapa? Karena kalau kita investasi dulu, misal gini ya, misal kita investasi dulu nih, kita investasi dulu punya properti misalnya, punya rumah seharga 1 miliar misalnya. Oke, kita investasi dulu di sana. Oh, asuransi, ngapain asuransi gitu? Nggak penting gitu. Saya nggak percaya sama asuransi. Saya percaya sama investasi. Dia invest ya, beli rumah, beli ruko, apa segala macam misalnya. Dia punya properti kayak gitu. Begitu terjadi resiko, misal ya, saya nggak mendoakan gitu ya, tapi kita kan nggak pernah tahu. Terjadi resiko misalnya, dia terkena penyakit jantung. Penyakit jantung. Oke, semua biaya pengobatan, perawatan ditanggung BPJS misalnya. Dia pakai BPJS gitu. Oke, tapi begitu untuk melanjutkan kehidupannya gimana? Dia masih betul gitu ya. Nah, uh, dia masih hidup gitu ya. Tapi dia nggak bisa kerja. Nggak ada penghasilan, terus gimana dia bisa melanjutkan kehidupan? Gimana mau bayar KPR? Gimana bayar tagihan listrik, tagihan air, biaya sekolah anaknya gimana dia melanjutkan? Dia terkapar nggak berdaya gitu loh. Ya, mungkin dia perlu perawatan untuk pemulihan butuh berapa tahun gitu ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun dia butuh istirahat, nggak bisa kerja, nggak ada duit, terus gimana? Tapi kalau kita misalnya punya ya asuransi dulu, asuransi penyakit kritis gitu ya. Itu akan dicairkan. Misalnya punya asuransi sakit kritis senilai 1 miliar gitu ya. Begitu terkena misalnya stroke gitu ya, 1 miliarnya cair. Jadi dia bisa istirahat dengan tenang karena biaya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarganya ada yang nanggung gitu. Kalau dia investasi duluan, tujuan keuangan di sini duluan, tanpa punya fondasi, begitu kena risiko gitu ya, misalnya kena stroke gitu ya, butuh dana, betul nggak? Buat makan, minimal makan aja nggak ada dana. Akhirnya apa? Terpaksa propertinya yang senilai 1 miliar dijual di bawah harga pasar. Mungkin terjual 700 juta, 600 juta, atau malah cuma setengahnya. 500 juta, karena BU butuh uang. Jadi dia obral ibaratnya. Ya. Nah, jangan berutang om, jauhkan riba. Oke, ya. Oke, ya. Jangan berutang, saya setuju. Ya. Kalau bisa makanya orang Indonesia karena nggak punya fondasi keuangan ini, nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, begitu kena resiko butuh duit, larinya apa? Mikirnya cuma ke pinjol. Mikirnya cuma bagaimana saya bisa dapat duit sekarang juga gitu. Karena dia nggak pernah mikir nanti suatu saat bisa terjadi resiko kayak gitu. Ya udah mikirnya cuma hari ini aja gitu loh ya. Jadi teman-teman miliki fondasi keuangan dulu gitu. Ya. Supaya apa? Gini, kalau kita asuransi dulu, nggak usah maksudnya, waduh asuransi kayaknya duitnya besar. Ada loh. Misalnya asuransi untuk penyakit kritis dan jiwa, ini bisa jadi satu gitu ya. Kalau terjadi resiko sakit kritis, cair uang 1 miliar. Kalau ternyata orang ini meninggal, cair juga 1 miliar. Gitu. Tinggal yang mana duluan gitu ya. Tapi keluarga kan enak gitu lah ya.
Keluarga bisa tetap melanjutkan kehidupan. Hanya mulai dari premi 300 ribuan per bulan. Kebayang nggak? Keluar duit 300 ribu tapi punya ketenangan jiwa, ketenangan pikiran bahwa ada duit 1 miliar yang siap dicairkan buat dia atau keluarganya gitu loh. Ya. Baru setelah itu bikin apa? Tujuan keuangan, mau investasi apa, tenang gitu loh. Begitu terjadi resiko, ini nggak perlu dijual, ini nggak perlu habis gitu loh. Ya aset-asetnya nggak perlu habis, karena apa? Ada yang backup fondasinya ini yang menopang gitu loh. Kayak bangunan, kita nggak pernah tahu kapan ada gempa. Siapa yang bisa tebak kapan ada gempa? Oh, pengumuman BMKG gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, masyarakat Indonesia, besok jam 5 pagi akan ada gempa 7,5 skala Richter. Mohon bersiap-siap ya di perlindungan apa dan lain sebagainya. Kan nggak ada. Nggak pernah tahu, benar nggak? Gempa nggak pernah tahu. Yang dilakukan adalah apa? Perkuat fondasi. Bagaimana kalau ada gempa sekian, bangunan ini tetap bertahan gitu loh. Nggak roboh gitu. Betul nggak? Saya kemarin itu jalan-jalan ke Semarang ya. Saya tinggal di Salatiga. Saya ajak keluarga saya ke Semarang, ke Tentrem Mall ya. Mall Tentrem, ya anak-anak suka ya main ke playground gitu ya, main mandi bola dan lain sebagainya. Nah ketika nungguin mereka, saya iseng lihat gitu kan ya. Iseng dilihat apa yang ada di sekitar saya. Yang saya lihat di sana adalah banyak sekali APAR. Tahu ya APAR? Alat pemadam api ringan, yang warnanya merah gitu ya, di pojok-pojok gitu ya. Saya lihat, saya perhatikan, tiap 10 meter itu ada APAR loh. Ya, tiap 10 meter ada alat pemadam api ringan. 10 meter ada, 10 meter ada. Bahkan di playground itu saya lihat ada berapa? 1, 2, mungkin 3 gitu ya. Kemudian ada hidran besar sekali gitu ya. Itu di lantai 3 gitu ya. Di tiap lantai ada hidran besar sekali. Ada APAR tiap 10 meter gitu. Saya mikir buat apa gitu. Bener nggak? Ada gedung, ini mall besar di Semarang gitu ya. Tiap 10 meter ada APAR-nya. Itu kan biaya, betul nggak? Itu kan biaya, ngapain keluarin duit buat APAR gitu ya. Ngapain duit, boroskan duit buat kayak gitu kan. Kan belum tentu kebakaran. Siapa yang bisa tebak pasti kebakaran? Kan enggak. Nggak ada yang bisa prediksi, oh nanti ya, ini sebulan lagi dari sejak pembukaan mall ini akan ada kebakaran. Nggak ada. Ya. Tapi risk management, ya, building risk management mewajibkan bahwa setiap gedung harus ada APAR, alat pemadam api ringan. Supaya apa? Supaya ketika terjadi resiko ada api kecil, segera langsung dipadamkan. Supaya api itu nggak membesar, melalap habis bangunan itu. Betul nggak? Tapi itu kan biaya, harus keluar duit. Kalau nggak kepake gimana? Misalnya, udah 10 tahun nih, nggak pernah kebakaran. Udah keluar duit berapa buat beli APAR? Tiap 10 meter ada, di tiap lantai ada, banyak sekali gitu ya. Ngapain memboroskan uang? Toh belum tentu kepake juga. Itulah. Itu memanage risiko, namanya memanage risiko. Jaga-jaga aja, mencegah lebih baik. Nah sama, kita juga jaga-jaga fondasi keuangan kita ini harus kita perkuat gitu loh ya. Jaga-jaga aja, bener nggak? Kebakaran gedung kita juga nggak tahu. Kita dana darurat dan asuransi ini penting. Risiko, contoh misalnya, paling kecil tadi yang saya udah cerita. Ban bocor, ya, motor rusak, mobil rusak, ya, misalnya kompor rusak. Apalagi, ya, tiba-tiba terkena musibah, misalnya aja naik motor, terpleset jatuh, misalnya. Perlu ke bengkel. Motornya ke bengkel, orangnya ya mungkin lecet-lecet dikit lah gitu kan ya. Itu kan butuh dana, betul nggak? Kita nggak pernah tahu gitu. Oh besok bakal kecelakaan, bakal kena musibah. Kita nggak tahu. Tapi begitu kena, ada dana darurat, itu bisa kita pakai buat jaga-jaga gitu loh. Mencegah lebih baik, betul ya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita punya dana darurat, begitu ada resiko kita tenang. Oke, ada dana nih. Oke, motor atau mobil masukkan ke bengkel. Oke, biaya sekian, tenang, ada keluar dari dana darurat. Nggak usah pusing gitu ya. Wah, harus ambil dari mana? Ya, asuransi. Kalau resiko kecil, kita bisa pakai dana darurat.
Tapi untuk resiko yang besar kita nggak sanggup untuk kelola, ya nggak bisa sanggup untuk bayar. Kenapa nggak dialihkan ke asuransi gitu? Ya, saya udah masuk asuransi Om. Oke, good. Ya, asuransi apa aja? Nah, nanti kita mungkin next time ya, mungkin besok malam atau kapan kita bahas ya. Asuransi apa sih yang perlu dimiliki? Ya minimal basicnya memang BPJS. Semua orang wajib punya BPJS. Kalaupun nggak pakai ya nggak apa-apa lah. Ibarat kita ada tetangga sakit gitu ya, kita nyumbang, betul ya? Ada tetangga berduka kita menyumbang gitu. Ya udah nggak usah kita aduh rugi saya bayar terus tiap bulan kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Kita berpikir aja, hati kita baik, kita pengen bantu orang yang lagi kesusahan, kita bayar supaya teman kita, saudara kita yang lagi kesusahan, mereka bisa dapat bantuan dari premi atau dari sesuatu yang kita bayarkan setiap bulan misalnya. Ya mikirnya kayak gitu loh ya, jangan mikir untung rugi kayak gitu. Ya, kalau saya mikirnya jangan sampai saya pakai gitu ya. Nggak usah pakai, saya bersyukur gitu. 10 tahun, 20 tahun nggak pernah pakai, saya bersyukur. Saya nyumbang aja buat orang lain gitu ya. Saya berdoa supaya orang lain cepat sembuh kayak gitu. Saya nggak usah lah. Saya nggak usah ngalamin. Saya rela bayar tiap bulan, udah bener rela. Dikasih kesehatan, saya udah bersyukur banget kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. BPJS aja Om, yang lain udah kapok. Oke ya. Oke, good BPJS. Bagus, tapi itu masih basic. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya, asuransi apa lagi yang perlu kita miliki gitu loh. Dan nggak harus punya budget yang besar. Artinya kita nggak harus keluarkan dana yang besar gitu ya. Kalau kita belum mampu misalnya ratusan ribu jutaan keluar tiap bulan buat premi asuransi, tapi kita mampu nggak kalau keluar duit 300 ribu misalnya. Ya, kita kurangi jajan kita, saya yakin teman-teman bisa. Ya. Saya kemarin ada yang bikin status kayak gini. Bayangkan kalau misalnya kita itu nggak ada, misalnya ini pencari nafkah suami gitu ya, pencari nafkah nggak ada, gimana 1 bulan ke depan, kemudian gimana 2 bulan ke depan, gimana setahun ke depan, gimana 10 tahun ke depan. Bayangkan, kamu rela nggak sih ketika kamu nggak ninggalin apa-apa? Ya, ke keluargamu, ya, istrimu, ke anak-anakmu, ya, akhirnya apa? Istrimu terpaksa diakuisisi oleh orang lain. Kamu rela nggak? Maksudnya gimana? Ya kamu nggak ninggalin apa-apa. Istri bingung buat bertahan hidup. Akhirnya apa? Cari suami baru. Solusinya. Supaya dia bisa bertahan hidup. Dia nggak bisa, artinya nggak biasa kerja, nggak biasa cari duit gitu loh. Kamu nggak ninggalin apa-apa, kamu nggak mempersiapkan warisan buat keluargamu. Kamu rela nggak? Istrimu diakuisisi oleh orang lain. Karena kamu nggak siapin apa-apa. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi kita nggak hanya berpikir untuk hari ini saja, tapi kita berpikir jauh ke depan ya. Jadi kita perlu berpikir jauh ke depan. Jadi basic fondasi keuangan ini kita semua perlu banget ya, penting banget untuk memiliki fokus di sini dulu. Dana darurat dan asuransi, dan ini bareng ya. Nggak usah dana darurat dulu kekumpul baru asuransi, tapi berjalan bersamaan. Supaya apa? Ketika terjadi resiko kecil, dana darurat bisa cover. Resiko besar, asuransi bisa cover. Ya, jadi kita punya ketenangan pikiran, ketenangan hati ya. Kita bisa bekerja lebih fokus kayak gitu ya. Oke, jadi di level 2 tujuan keuangan, kalau ini sudah fondasinya bagus, tujuan keuangan investasi ya, silakan sesuai instrumen investasi yang memang teman-teman sukai dan kuasai gitu ya. Jangan hanya ikut-ikutan, nanti akhirnya apa? Ya terjebak masuk investasi bodong kayak gitu ya. Akhirnya amblas juga. Pengennya untung malah buntung ya. Hati-hati ya untuk mencapai tujuan keuangan ini. Kemudian berikutnya baru ya mikirin ya, kalau ini sudah oke ya, mikirin bagaimana punya dana pensiun ya. Kemudian mikirin bagaimana kita bisa meninggalkan warisan ya. Bisa meninggalkan warisan yang besar, bisa nambah, kita bisa create aset gitu ya. Nah, nanti itu berikutnya. Ya nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi ya, kita akan bahas lebih detail karena ini banyak, ini saya baru bahas kulitnya aja dulu, tapi teman-teman saya yakin kalau yang ngikutin dari awal tadi, teman-teman sudah punya gambaran ya, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Kita bisa ya
mencapai tujuan keuangan kita, punya dana pensiun, warisan, dan lain-lain. Cuman ini semua ya fokus di fondasi keuangan, dana darurat plus asuransi, dan kita punya habit, kita punya kebiasaan, kita punya gaya hidup adalah cash flow positif ya. Ini jadikan gaya hidup. Berapapun penghasilan kita, mau penghasilan kita 3 juta per bulan, 5 juta per bulan, 10 juta, 50 juta, 100 juta per bulan, cash flow positif. Artinya apa? Penghasilan lebih besar dibanding pengeluaran. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya, berapapun penghasilan kita, kita perlu maintain. Kalau enggak, repot. Mungkin, 5 juta cukup pakai motor. Penghasilan 20 juta udah pengen beli mobil. Penghasilan naik lagi, mobilnya nggak cukup, pengen mobilnya yang mobil mewah, dan lain sebagainya. Nggak habis-habis. Ya, nggak ada habisnya kalau ngikutin gaya hidup. Tapi kalau kita bisa penghasilannya naik, tapi gaya hidupnya tetap, wow, luar biasa. Jadi duitnya bisa dikelola buat yang lain. Sehingga apa? Kita bisa penuhi ya, piramida keuangan kita bisa tata satu persatu, satu persatu, satu persatu. Jadi ketika ada resiko di tengah jalan, ini semua masih aman gitu loh. Ya, ini semua masih aman. Jangan sampai kita pengen mewariskan rumah, pengen mewariskan tanah, dan lain sebagainya. Gara-gara ada resiko, nggak jadi. Ya, rumahnya dijual, tanahnya dijual, bahkan nggak punya rumah gitu kan. Gara-gara terjadi resiko. Padahal udah nyiapin, ini nanti rumah buat anak saya yang pertama, ini rumah kedua buat anak saya yang kedua, ini rumah ketiga buat anak saya yang ketiga. Udah kayak gitu. Begitu terjadi resiko, sakit parah, sakit keras, semua dijual buat biaya pengobatan, buat biaya hidup, dan lain sebagainya. Ya, jadi be wise, jadi kita lebih bijak lagi, teman-teman. Ya, apa yang saya sharingkan ini, ya semoga bisa membuka pikiran teman-teman bahwa kita hidup itu bukan hari ini aja, bukan bulan ini saja. Kita perlu pikirkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bagaimana anak kita nanti bisa sampai bisa mandiri itu seperti apa ya. Nanti kalau terjadi resiko, kalau ternyata sakit kritis dan lain sebagainya, gimana ya. Kalau nggak ada penghasilan, kita perlu proteksi penghasilan, kita perlu proteksi aset kita. Kalau kita mau menciptakan warisan yang besar, kita perlu asset creation, ya, menciptakan aset bagaimana caranya. Nah, nanti di live-live berikutnya mungkin kita akan bahas lebih detail lagi ya. Oke, ya, nggak kerasa ya. Udah jam berapa ini? Udah jam 11 kurang 15 ya, luar biasa ya. Jadi semoga bermanfaat ya sharing saya malam hari ini, dan saya juga share ya di VT-VT saya ya, video-video saya mengenai edukasi keuangan, edukasi mengenai asuransi ya. Kalau teman-teman pengen lihat ya, silakan tonton ya video-video saya di situ ya. Saya yakin itu bisa membantu teman-teman, bisa membuka pikiran ya, menambah wawasan sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Karena kehidupan hari ini itu hasil dari keputusan kita di masa lalu. Kalau kita nggak puas dengan kehidupan kita hari ini, berarti ada keputusan di masa lalu yang salah gitu kan ya. Nah, makanya masa depan kita pengen lebih baik, lebih benar ya, tergantung keputusan yang kita buat hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat keputusan teman-teman lebih baik lagi, sehingga kehidupan teman-teman lebih sukses lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.